yaitu sosialisasi dana alokasi umum tentang sanitasi. Kita mendapatkan alokasi sejumlah 50 titik. Jadi sasarannya adalah stunting, itu yang pertama. Kemudian tidak ada sisa daripada calon penerima itu tolong berikan kepada mereka yang layak menerima program ini. Generasi ini program dari Dinas Perkim ya, Dinas Perumahan dan Permukiman. Per desa itu angsal 50 titik, 50 kakak. Jadi untuk 50 titik ini dikelola oleh nanti ada yang namanya KSM. Target dari 50 titik ini yang sudah dikatakan berulang tadi yaitu stunting, dan saya tambahkan lagi yang kedua, misalkan stunting kuota yang sudah terpenuhi sudah habis misalkan. Yang kedua bisa ibu hamil itu bisa dimasukkan dan diwajibkan. Kedua itu masuk ke dalam misalkan tidak mampu. Kemudian yang paling penting dari syarat-syarat tersebut adalah belum punya ijazah. Itu yang pertama, bilik itu 1,4 kali 1,5. Di dalamnya ada kloset, kemudian keliling lebar. Insya Allah mungkin luar dalam itu diaci, luar itu dicat. Kemudian pondasi memakai batu. Untuk tahun lalu itu lantai masih rada biasa ya, tapi insya Allah untuk tahun ini ada peningkatan. Kalau rapnya bisa memenuhi, ditambahkan keramik untuk lantai. Kemudian setelah itu dari bilik langsung menuju ke tangki septic. Terus proses penghancuran itu tentang tangki septic. Nah, tangki septic ini fabrikasi terus saking pabrik. Jadi atas toren ya, kemungkinan itu bentuk tangki septic itu kados toren hampir mirip. Soalnya dari pabrik itu kan ada beberapa vendor, beberapa penyedia, dan itu diadakan pengadaan langsung soal pemilihan. Ada beberapa tahap. Biasanya ada beberapa pabrik itu beda-beda. Ada yang model begini, ada toren, ada yang model horizontal. Jadi mungkin menyesuaikan yang terpilih yang mana. Misalkan yang horizontal berarti dari galiannya menyesuaikan tangki tersebut. Dan kapasitas tangki itu minimal 8 liter minimal 800 liter dan bersertifikasi berhasil sanitasi. Jadi nanti kita dampingi untuk proses-prosesnya pemilihan pengadaan. Kemudian nanti setelah dari tangki ke resapan. Nah, habis diproses dari tangki tersebut, nanti keluar dari tangki itu sudah berupa air, Bapak Ibu. Jadi air masuk ke resapan. Jadi resapan itu hanya menampung air saja. Jadi untuk meresapkan air. Nah, resapan itu materialnya insya Allah mungkin gorong-gorong kali pengadapnya wonten pasangan bata kosong. Terus bata ini kok ditumpuk-tumpuk tanpa luluhan.
itu penginggilnya baru gorong-gorong setunggal. Nah, di dalamnya biasanya ada batu koral kalih hijau. Saya Salsa, di sini saya sebagai pendamping pemberdayaan sanitasi dan Adi sebagai pendamping teknik sanitasi yang akan mendampingi Desa Gunung Sari selama program. Seperti yang sudah dikatakan Mbak Rina dan Mas Adit bahwa Desa Gunung Sari ini salah satu dari 20 desa di Kabupaten Ngawi yang mendapatkan program dana alokasi khusus bidang sanitasi pembangunan antiseptik individual minimal 50 kakak. 50 penerima ini diutamakan bagi balita. Untuk penerimanya ini masih di filter. Ini sudah ada data dari Dinas Tertib, data PNBA, Payment by Address, yang nantinya akan di-cross-check dengan data dari Bidan Desa untuk mendapatkan 50 penerima manfaat. Dana untuk pembangunan itu berasal dari mana? Dana pembangunan berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan khusus ke pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur sanitasi ini. Nah, dana yang didapatkan Desa Gunung Sari ini sejumlah Rp467.500.000, sehingga nanti penerima mendapatkan 9.350. Nah, dana itu nanti full dari pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pelaksanaannya. Setelah sosialisasi desa ini nanti akan diadakan survei ke 50 penerima manfaat untuk memastikan apakah benar itu sesuai tepat sasaran. Selanjutnya dilakukan pembentukan KSM. Kalau tidak salah Desa Gunung Sari ini sudah ada nama-nama KSM-nya. Itu nanti saya akan memberikan tulis yang harus diisi oleh KSM seperti peta desa, jumlah penduduk, kondisi sanitasi, dan lain-lain. Itu nanti diperlukan untuk penyusunan rencana kerja masyarakat. Selanjutnya di bulan Juni, insya Allah tanggal 3 akan diadakan